Kali ini kakak akan membahas rangkuman materi pelajaran PKN atau Pendidikan Pancasila atau Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas 2 SD di semester 2 dengan kurikulum Merdeka. Jadi nanti di sini ada rangkuman materi yang dipelajarin selama semester 2 di kelas 2 SD. Materinya apa aja? Sebelum ke materi, jangan lupa subscribe, like, dan share. Jenis identitas individu itu ada dua. Yang pertama identitas fisik, dan yang kedua identitas non-fisik. Kita bahas yang pertama identitas fisik. Identitas fisik adalah karakteristik yang dapat terlihat secara kasat mata. Jadi identitas yang ada pada diri seseorang yang bisa kita lihat dengan mata. Contoh identitas fisik adalah tinggi badan. Kita bisa membedakan mana yang tinggi, mana yang pendek. Ada juga bentuk rambut yang lurus, yang ikal, yang botak. Ada berat badan, kita bisa lihat perbedaan yang gemuk, yang kurus, dan ada juga yang disebut warna kulit. Jadi kita bisa bedain mana yang kulit putih, kuning langsat, atau hitam. Itu yang disebut dengan identitas fisik. Yang kedua, identitas non-fisik. Identitas non-fisik adalah karakteristik yang tidak dapat terlihat secara kasat mata. Contoh identitas non-fisik yaitu hobi, sifat, perilaku, cita-cita. Jadi yang disebut identitas non-fisik itu tidak ada wujudnya. Macam-macam benda di rumah. Jadi di rumah itu ada kamar tidur, dapur, ruang tamu, kamar mandi, dan halaman. Kamar tidur untuk tidur, dapur untuk memasak, ruang tamu untuk menerima tamu, kamar mandi untuk mandi dan buang air, halaman bagian depan rumah. Benda apa saja yang ada di sana? Yang di kamar tidur biasanya ada selimut, kasur, bantal, guling. Yang ada di dapur itu peralatan masak dan peralatan makan ya. Kompor, wajan, spatula, piring. Yang di ruang tamu ada kursi, meja. Yang di kamar mandi ada gayung, handuk, sikat gigi. Dan yang di halaman biasanya ada tempat sampah, keset, dan tanaman. NKRI. NKRI singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktor yang membentuk NKRI ialah adanya persamaan nasib, keinginan bersama untuk merdeka, kesatuan tempat tinggal, cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran. Wilayah NKRI terbentang dari Sabang sampai Merauke. Untuk menjaga persatuan harus ada sikap cinta tanah air atau yang biasa disebut dengan nasionalisme. Membina persatuan dan kesatuan, rela berkorban, hidup rukun, tolong menolong, dan saling membantu. Itu merupakan contoh sikap yang mencerminkan kalau kita cinta tanah air. Macam-macam keberagaman. Keberagaman di sekitar kita itu ada beberapa macam. Ada keberagaman makanan dan minuman. Contohnya makanan khas daerah yaitu gado-gado, wedang jahe, lontong Padang, mie Aceh, pempek, soto Lamongan, dan lain sebagainya. Ada juga yang namanya keberagaman permainan. Permainan daerah juga banyak, ada egrang, bentengan, petak umpet, dan lain-lain. Ada juga keberagaman pekerjaan. Jadi banyak macam pekerjaan atau mata pencaharian.
Ada petani, pedagang, dokter, polisi. Ada juga keberagaman tempat wisata. Contohnya ada museum, candi, planetarium. Ada juga keberagaman suku. Ada suku Sunda, Jawa, Batak, Bugis, dan masih banyak yang lainnya. Ada juga keberagaman agama. Jadi di Indonesia nggak cuma satu agama, tapi banyak macam agama. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik. Kebinekaan. Jadi keberagaman di Indonesia merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Nah, lambang Indonesia ialah burung Garuda. Di dalam burung Garuda itu ada yang jadi si burung Garuda itu mencengkram pita, di mana di pita itu ada tulisan yang merupakan semboyan bangsa Indonesia, yaitu tulisannya Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ada di dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Keberagaman harus disikapi dengan saling menghargai agar hidup tetap rukun dan menjaga persatuan bangsa Indonesia. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan, nggak boleh saling mengejek. Nah, sekarang kita akan bahas tentang rumah dan sekolah. Rumah dulu. Rumah ada manfaatnya nggak sih? Tentu ada. Jadi rumah memiliki bagian-bagian beserta fungsinya masing-masing. Manfaat rumah itu salah satunya tempat berkumpulnya keluarga, melindungi dari panas dan hujan, dan tempat pertama menerima pendidikan. Jadi pendidikan awal kita terima di lingkungan rumah dari orang tua kita. Karakteristik sekolah. Sekolah memiliki bagian-bagian beserta fungsinya masing-masing. Sekolah merupakan tempat menempuh pendidikan. Di sekolah terdapat kegiatan, tata tertib, nilai sosial, dan pembelajaran. Rumah dan sekolah memiliki alamat yang harus dikenali, dan dalam memudahkannya, kita menunjuk suatu tempat itu biasanya menggunakan denah, di mana denah itu ada arah mata angin. Di samping merupakan secara lengkap arah mata angin ya, tapi yang biasa kita sering sebutkan yaitu utara, timur, selatan, dan barat. Jadi untuk menunjukkan arah di denah, biasanya kita menunjukkan sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, atau sebelah barat. Nilai-nilai sosial di sekolah antara lain menghormati yang lebih tua, menghargai teman, membantu teman yang membutuhkan, dan berbicara menggunakan bahasa yang sopan. Rumah maupun sekolah adalah tempat tinggal kita. Tempat tinggal pertama dan kedua. Dan itu merupakan tempat yang harus kita jaga. Kita jaga kebersihannya, keamanannya. Dan untuk menjaga itu semua bisa dilakukan dengan kerjasama juga. Dilakukan kerjasama bersama seluruh anggota. Baik itu anggota rumah maupun anggota sekolah. Nah, cara menjaga lingkungan rumah. Contohnya, membersihkan halaman rumah, membersihkan teras rumah, membersihkan kamar dan ruang tamu, membersihkan meja dapur, membersihkan peralatan masak dan makan, dan menguras kamar mandi. Itu juga penting, kita harus rutin juga menguras kamar mandi. Sikap bekerja sama di rumah. Jadi ada beberapa pekerjaan rumah yang bisa dikerjakan dengan kerjasama. Contohnya ialah menyiapkan makan bersama, merawat tanaman bersama, atau bisa juga bekerja bakti dengan tetangga. Jadi masih membersihkan halaman yang kemudian kedekatan dengan tetangganya bisa dilakukan sama-sama sama tetangga, maupun tetangga samping ataupun tetangga depan rumah. Selain di rumah, sekolah juga kita harus jaga lingkungannya. Cara menjaga lingkungan sekolah contohnya dengan cara
membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket kelas, dan menjaga kebersihan toilet kelas. Jadi setelah buang air harus segera dibersihkan. Apalagi toilet merupakan tempat umum yang pakai nggak cuman kita sendiri. Sikap kerjasama di sekolah. Jadi ada beberapa hal yang juga bisa dikerjakan bersama-sama di sekolah. Seperti bermain saat istirahat, main bersama teman, kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama, atau kegiatan olahraga yang dikerjakan secara berkelompok. Cukup sekian pembahasan kita mengenai rangkuman pelajaran pendidikan Pancasila atau pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 2 SD selama semester 2. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.